Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Christina dan teman-teman. Berjumpa lagi bersama kami, salah satu kelompok dari pemasaran global. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait melakukan riset pasar global. Sebelumnya, saya selaku moderator akan sedikit memberikan intro terkait riset pasar global. Nah, seperti yang kita tahu bahwa KFC terkenal dengan layanan drive-thru-nya yang telah sukses diterapkan di Amerika Serikat sana. Nah, pada tahun 1970-an, KFC berusaha menembus pasar Jepang dengan menerapkan drive-thru juga. Namun, alih-alih sukses, ternyata model tersebut tidak dapat membawa nama KFC besar di Jepang. Karena seperti yang kita tahu bahwa orang-orang Jepang itu lebih suka berjalan kaki dan kebanyakan tidak memiliki mobil pada saat itu. Nah, kemudian KFC menilai kembali pasar mereka, kemudian menutup lokasi-lokasi restoran drive-thru mereka dan membuka restoran baru di lokasi yang lebih ramai seperti stasiun kereta. Nah, strategi tersebut nyatanya jauh lebih berhasil dan sukses, lebih sukses untuk KFC diterapkan di Jepang. Nah, apa sih yang bisa dipelajari dari cerita tersebut? Nah, yang bisa dipelajari adalah kita tahu bahwa penting bagi manajer global, khususnya pemasar global, untuk dapat memiliki pemahaman terkait pasar luar negeri dan dinamika di dalamnya, sehingga perlu melakukan yang namanya riset pasar global, yang mana dengan melakukan riset pasar global, kita dapat menghasilkan informasi-informasi terkait pasar luar negeri, karakteristik, kultur, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk menentukan strategi perusahaan dalam memasuki pasar global tersebut. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sedikit materi terkait melakukan riset pasar global. Nah, kelompok 5 ini terdiri dari yang pertama saya sendiri, Mulyasari dengan NPM 94, Amelia Anggraini dengan NPM 96, Emilia Nurdianti dengan NPM 104, Nisrina Zayana dengan NPM 108, dan Hasna Nur Arifaini dengan NPM 114. Nah, pada presentasi kali ini kami membaginya menjadi 4 sub. Yang pertama adalah terkait definisi riset pemasaran internasional, kemudian yang kedua adalah manfaat riset pemasaran internasional, yang ketiga adalah perbedaan antara riset pemasaran domestik dan internasional, dan yang terakhir adalah proses riset pemasaran internasional. Nah, yang pertama yaitu terkait definisi riset pemasaran internasional. Definisi riset pemasaran internasional ini pertama berasal dari American Market Association yang mendefinisikan bahwa riset pasar itu merupakan pengumpulan, perekaman, dan analisis sistematis terhadap data pasar tertentu di mana pasar mengacu pada kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu. Maka dari itu, riset pemasaran internasional dapat didefinisikan sebagai penelitian yang melintasi batas internasional dan melibatkan responden dan peneliti dari berbagai negara dan budaya. Nah, namun menurut Craig dan Douglas tahun 2005, mereka memaparkan bahwa dengan memenuhi salah satu kriteria di bawah ini, 3 kriteria tersebut, itu cukup dianggap sebagai riset pemasaran internasional. Kriterianya yaitu yang pertama, melibatkan pengumpulan data dan informasi dan pengembangan tertentu terkait konsumen dan bisnis dari 2 negara atau lebih dalam konteks proyek yang sama. Kemudian yang kedua adalah melibatkan pengumpulan informasi di satu negara oleh peneliti akademis atau firma riset pemasaran komersial dari negara lain untuk memahami persamaan dan perbedaan antara kedua negara. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan pengumpulan informasi tentang populasi imigran untuk lebih memahami bagaimana pola konsumsi berubah saat individu dari budaya asing pindah ke negara baru dan konteks budaya. Untuk berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah manfaat riset pemasaran internasional.
Menurut Kelly Farrell 2021, riset pemasaran internasional memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada better positioning of new product, yang artinya dengan melakukan riset pemasaran internasional, maka perusahaan dapat terbantu dalam memposisikan produknya dengan benar di luar negeri. Lalu yang kedua ada better product formulation, yang artinya dengan melakukan riset pemasaran internasional, perusahaan dapat menghindari dan memperbaiki kesalahan formulasi produknya karena seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan harus sering melakukan perubahan pada produk mereka saat dipasarkan di luar negeri agar dapat memenuhi kualifikasi yang diminta. Lalu yang ketiga ada greater sensitivity to geographic difference, yang artinya dengan melakukan riset pemasaran internasional, maka perusahaan dapat mengetahui lebih awal terkait hal-hal yang menjadi sensitif di negara lain, meskipun di negara kita hal tersebut dianggap lumrah. Lalu yang keempat ada better understanding of cultural change, yang artinya dengan melakukan riset pemasaran internasional, maka perusahaan akan memiliki data terkait perubahan budaya yang berkelanjutan di pasar sasaran yang prospektif. Hal ini akan membantu pemasar global untuk menemukan tren preferensi konsumen sebelum mereka dipahami dengan baik oleh kompetitor. Lalu yang kelima ada improve ability to understand appropriate advertising appeals, yang artinya dengan melakukan riset pemasaran internasional, maka perusahaan dapat mengidentifikasi perbandingan iklan yang sesuai dengan kesukaan calon konsumen merek di berbagai negara. Lalu yang terakhir ada avoidance of translation error. Dengan melakukan riset pemasaran internasional, maka perusahaan dapat mengetahui bagaimana pandangan konsumen negara lain terkait penerjemahan bahasa dalam label yang mereka gunakan. Karena ada beberapa negara yang menganggap bahwa penerjemahan yang terlalu sempurna malah menimbulkan dampak negatif. Contohnya negara-negara di Eropa Timur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Emilia. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara riset pemasaran domestik dan internasional. Terdapat 4 aspek utama lingkungan dan alat teknik pemasaran standar yang diterapkan. Yang pertama yaitu variabel baru. Dalam konteks internasional, peneliti harus mempertimbangkan variabel seperti tarif, kuota, biaya pengiriman internasional, dan nilai tukar yang tidak relevan dalam proyek riset yang murni domestik. Variabel baru menambahkan lapisan kompleksitas ke dalam proyek riset pemasaran internasional. Yang kedua yaitu faktor lingkungan baru. Peneliti pemasaran internasional tidak dapat mengabaikan budaya, tingkat kecanggihan teknologi, kondisi ekonomi, dan tingkat perkembangan ekonomi negara-negara di mana proyek penelitian sedang dilakukan. Yang ketiga yaitu meningkatkan jumlah variabel. Riset pemasaran internasional melintasi perbatasan dan melibatkan pengumpulan dan analisis data dari 2 atau lebih negara. Penelitian menambahkan negara baru ke dalam proyek penelitiannya, yaitu jumlah variabel yang harus dipertimbangkan, juga meningkatkan secara nyata dan meningkat secara nyata. Yang keempat yaitu definisi persaingan yang luas. Peneliti pasar harus memahami lingkungan persaingan di mana perusahaan tersebut melakukan bisnis. Dalam melakukan riset masalah internasional, definisi persaingan mungkin jauh lebih luas daripada saat pertama kali direalisasikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nisrina. Yang selanjutnya yaitu mengenai proses riset pemasaran internasional. Dalam proses riset pemasaran internasional terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Eksekutif bisnis pada umumnya nyaman mengartikulasikan masalah bisnis bagi mereka yang dihadapi di pasar luar negeri. Peneliti pemasaran internasional harus menerjemahkan masalah bisnis ini ke dalam masalah penelitian yang dapat dianalisis. Penurunan penjualan perusahaan di Amerika contohnya dapat menyebabkan penyelidikan hubungan antara pengeluaran iklan dengan penjualan atau strategi penetapan harga perusahaan dengan permintaan produknya.
untuk menghasilkan hasil yang benar-benar dapat menginformasikan pengambilan keputusan manajerial. Periset pemasaran internasional harus menginvestasikan waktu untuk mengembangkan serangkaian pertanyaan riset yang secara ringkas menentukan masalah yang dihadapi perusahaan. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan kebutuhan. Menentukan kebutuhan informasi ini dilakukan setelah mendefinisikan masalah. Hal ini melibatkan penentuan informasi spesifik yang dikumpulkan untuk mengatasinya. Informasi yang dibutuhkan akan ditentukan oleh sifat masalah yang harus dipecahkan dan apakah masalahnya bersifat strategis atau taktis. Di mana keputusan strategis adalah keputusan tingkat tinggi yang menentukan arah jangka panjang perusahaan dan melibatkan alokasi sumber daya perusahaan di pasar negara dan kategori produk. Serta keputusan taktis di sisi lain lebih operasional dan biasanya memerlukan penggunaan informasi primer yang harus dikumpulkan perusahaan secara khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu langkah yang ketiga yaitu mengembangkan desain penelitian. Terdapat beberapa hal dalam mengembangkan desain penelitian. Yang pertama, memilih unit analisis, di mana riset pemasaran internasional perlu membuat keputusan mengenai lokasi di mana penelitian akan dilakukan. Unit analisis mungkin merupakan kota tertentu di negara target seperti Frankfurt, negara individu, atau Jerman, atau wilayah dunia atau kelompok ekonomi tertentu yang menjadi milik warga negara tersebut. Seperti Uni Eropa, dalam keadaan khusus, peneliti memutuskan untuk menggunakan kota tertentu dalam negara sebagai unit analisis. Hal ini mungkin tepat dilakukan karena target demografis sangat terkonsentrasi di kota itu atau produk yang dipasarkan tidak mungkin dibeli oleh individu yang tinggal di daerah pedesaan. Yang kedua, meninjau ulang riset sebelumnya. Peneliti pemasaran internasional mungkin dapat mengidentifikasi penelitian terdahulu yang telah meneliti beberapa atau semua aspek masalah yang sedang dipertimbangkan. Studi yang dihasilkan oleh peneliti akademis, misalnya, berisi informasi yang dapat digunakan oleh peneliti pemasaran internasional untuk lebih mengkonseptualisasikan hubungan antara variabel yang dipelajari. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya. Data yang digunakan dalam proyek penelitian dapat diklasifikasikan sebagai sekunder atau primer, di mana data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda dengan proyek penelitian perusahaan. Penggunaan sumber data sekunder dapat sangat hemat biaya untuk perusahaan, namun data yang tersedia mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk proyek penelitian spesifik perusahaan. Data primer yang digunakan adalah proyek riset pemasaran internasional, umumnya mahal dan sulit dikumpulkan karena seringkali melibatkan perjalanan luar negeri oleh konsultan atau eksekutif perusahaan dan perekrutan serta penelitian enumator atau orang yang mengumpulkan data dan analisis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hasna. Selanjutnya yaitu mengenai mengembangkan desain penelitian. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi teknik pengumpulan data. Peneliti pemasaran internasional memiliki beberapa pilihan untuk cara pengumpulan data. Pendekatan yang dipilih akan dilatar belakangi oleh sejumlah pertimbangan seperti anggaran yang tersedia untuk proyek dan apakah latihan tersebut murni eksplorasi atau dirancang untuk menghasilkan jawaban pasti. Mengidentifikasi teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama ada observasi. Observasi adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk proyek penelitian perusahaan. Teknik ini melibatkan pengamatan terhadap individu. Teknik ini mungkin sesuai dalam situasi di mana hanya sedikit yang diketahui tentang pasar dan proyek penelitian berada pada tahap awal atau tahap eksplorasi. Berikutnya yaitu kelompok fokus adalah pilihan lain untuk pengumpulan data bagi peneliti. Dengan kelompok fokus, peneliti mengumpulkan 7-10 individu yang berpengetahuan untuk berdiskusi bebas tentang topik tertentu. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk merangsang pembangkitan gagasan dan cara berpikir kreatif tentang masalah penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu wawancara. Wawancara adalah mekanisme yang sangat efektif untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk proyek riset pemasaran internasional. Wawancara biasanya dilakukan melalui tatap muka, melalui surat, telepon, atau online, dan biasanya melibatkan peserta untuk merespons serangkaian pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kuesioner.
pengembangan kuesioner ini terdiri atas dua, yakni format dan isi dari pertanyaan. Format sendiri dilihat dari bagaimana formatnya kuesioner bisa terstruktur maupun tidak terstruktur. Kuesioner yang tidak terstruktur atau terbuka tidak memiliki jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Responden diminta merumuskan jawaban mereka sendiri atas pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, kuesioner yang tidak terstruktur memberi kepada responden cukup banyak kemungkinan untuk menafsirkan pertanyaan dan memberikan jawaban. Sedangkan kuesioner terstruktur di sisi lain memberi responden sejumlah jawaban yang telah ditentukan sebelumnya di mana pilihan dibuat. Kuesioner yang tidak terstruktur memberi peneliti informasi yang lebih kaya informasi dan lebih mendalam, karena responden dapat menjelaskan jawaban mereka. Namun, tanggapan terhadap kuesioner tidak terstruktur lebih sulit untuk dikodekan dan dianalisis. Selain itu, dalam hal format, peneliti harus membuat keputusan berkenaan dengan apakah pertanyaan harus diajukan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang berikutnya yaitu isi dari pertanyaan. Pertanyaan yang tidak berada di luar jangkauan pengalaman responden, hal yang harus dilihat dari pertanyaan, yaitu susunan kata agar pertanyaan tidak ambigu. Pertanyaan harus ditulis dengan jelas dan ringkas, dan mempunyai sedikit kemungkinan untuk beberapa interpretasi. Kemudian yaitu metodologi penelitian. Penting bagi peneliti untuk memilih sampel responden dari total populasi. Proses dimulai dengan pengembangan kerangka sampling, yaitu daftar semua responden potensial untuk survei. Selanjutnya, memilih sampel perwakilan responden dari daftar yang ada. Dalam deskripsi sampel, peneliti dapat menggunakan teknik berbasis probabilitas atau non-probabilitas. Dengan sampling berbasis probabilitas, kemungkinan individu telah diketahui sebelumnya, sedangkan dengan non-probabilitas, hal ini tidak terjadi. Selain itu, peneliti juga harus membuat keputusan berkenaan dengan ukuran sampel. Semakin besar sampel yang dipilih akan semakin dekat mewakili jumlah populasi. Namun, semakin besar sampel yang dipilih, semakin besar juga biaya pengumpulan dan analisis data. Kemudian, ada menyeleksi teknik analisis data. Beberapa teknik analisis data yang umum digunakan meliputi tabulasi silang, uji T, analisis klaster, regresi berganda, dan analisis faktor. Dalam banyak situasi, terkadang perusahaan akan tertarik untuk memprediksi arah pasar di luar negeri di masa mendatang. Beberapa teknik seperti analisis lead lag tersedia untuk mencapai hal ini. Kemudian proses riset pemasaran internasional yang berikutnya yaitu mengumpulkan data. Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam mengumpulkan data adalah memastikan data yang dikumpulkan berkualitas tinggi. Misalnya pemeriksaan saluran mendapati pergerakan yang cepat dari produk anggur impor melalui gerai retail, namun hanya sedikit konsumen yang diwawancarai. Maka hal itu mengindikasikan bahwa konsumen yang mengkonsumsi anggur impor yang seharusnya menjadi alasan yang cukup bagi peneliti untuk menghentikan dan mengevaluasi kembali proses pengumpulan data. Yang berikutnya yaitu melakukan analisis data. Ketika melakukan analisis data, harus konsisten dengan jenis dan kualitas data yang dikumpulkan, dan keseluruhan tujuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu menginterpretasikan hasil dan laporan hasil temuan riset. Tujuan riset pemasaran internasional adalah untuk memberikan manajemen wawasan yang akan membantu dalam membuat keputusan yang tepat. Setelah menyelesaikan peneliti lapangan, peneliti pasar internasional juga harus menafsirkan hasilnya dan menyajikan temuan ini kepada manajemen senior. Buku yang kami ambil dari materi ini adalah dari Farrell C. tahun 2022 dengan judul Pemasaran Global, Wawasan Praktik dan Analisis Internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.